Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berendo Ruang Seni dan Budaya tentunya untuk hari ini, dan kita masih membahas tentang tema kita mengenai gerakan seni budaya kampus di Bengkulu, dan juga pastinya bersama dengan narasumber kita ada Alif Zafran dan juga ada Andes Beta. Nah, kita kembali ke Andes lagi nih, ya kan? Des, kalau buat puisi, Des, ya kan, atau buat sastra-sastra gitu, ya kan? Nah, sama gak sih kayak kita buat pantun harus teratur, ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita penuhi gitu? Sebenarnya kita udah masuk ke era-era kontemporer, beda lagi dengan era-era kontemporer gitu ya. Oke. Iya benar, era-era abad abstrak gitu. Ya bisa jadi karena banyak seperti Joko Pinurbo kan almarhum, dengan gaya pendek kayak quote-quote di Instagram, kayak quote-quote di itu tuh dia banyak jadikan buku seperti itu. Jadi antologi ya. Jadi antologi puisi. Jadi begitu. Karena era abad sekarang ini memang berkarya itu lebih dibebaskan. Oke. Dan juga teknologi kan juga canggih-canggih. Nah, jadi memang kalau memerlukan batasan-batasan itu biasanya di akademi. Di akademi itu ada puisi itu harus berbentuk seperti ini. Iya, betul. Nah, puisi itu sebenarnya bisa dirasakan dengan bentuk bagaimana ada yang AB terus sajak. Sajak. Iya, betul. Ujung-ujungnya itu. Karena itu dipakai juga nggak sih kalau pendapat saya gitu? Ya. Banyak dipakai karena gaya-gaya insan yang bikin puisi itu bermacam-macam ya kan. Oke, kalau Alif kalau Anda sendiri? Lebih kayak kebebas. Oh, lebih kayak kebebas. Oke. Jadi lebih kayak bebas. Kalau kebebas itu lebih ini ya, lebih enak aja gitu ya, lebih bisa mengekspresikan apa yang kita pengen sampaikan gitu kan. Nah, ada tujuannya nggak sih kita buat puisi itu? Kalau menurut Anda sendiri? Banyak sebenarnya. Tujuan Anda kemarin buat puisi apa nih? Yang pertama, saya juga kan mahasiswa, gerakan mahasiswa sepertinya lebih ke mengkritisi pemerintahan itu. Saya ada juga beberapa puisi. Terus tentang ini romantis, tentang hati, bagaimana saya melampiaskan perasaan ini untuk pasangan saya, itu juga ada pernah puisi. Oh, ada juga. Tapi kebanyakan kayak gitu. Benar. Terus pernah waktu waktu berduka juga pernah. Artinya setiap momen saya pernah membuat puisi seperti itu. Oke, jadi sesuai hati lah ya. Iya, tujuannya gitu juga. Baik, kita ke Alif nih, ke Alif Zafran ya. Karena kalau Alif nih, kalau kata orang nih, kalau seniman itu ya Alif ya, katanya kalau mau buat sesuatu karya itu harus di tempat sepi. Setuju nggak sih? Tergantung sih Kak. Tergantung. Kalau emang butuhnya konsen penuh, berarti kita butuh sudut-sudut yang mensupport gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang ya dia butuh keramaian karena dia mungkin sedang observasi atau sedang membutuhkan tempat yang seperti itu untuk menambah sub-sub imajinasi, yang mana imajinasi itu yang dituangkan di sebuah pekerjaan. Oh gitu. Jadi ada yang kayak gitu, ada yang enggak gitu ya. Tergantung kebutuhan aja. Tergantung kebutuhan aja. Nah, kalau Alif sendiri? Tentatif sih Kak. Karena kalau Alif sendiri nggak ke distract sama suasana. Jadi apapun suasananya, kalau emang udah masuk di dunia pengkaryaan, lagi nulis atau lagi apapun, yang lain udah. Udah lah kayak gitu. Baik. Soalnya seniman banyak bilang katanya kalau mau mengambil inspirasi itu di tempat yang sunyi, tenang gitu kan, ada suasana alam dan lain sebagainya. Itu Alif setuju nggak sih? Bisa setuju, bisa tidak sih Kak. Nah, itu tadi Alif udah bilang, ada beberapa orang yang emang membutuhkan tempat-tempat seperti itu, butuh tempat-tempat sudut-sudut seperti itu. Kalau Anda sendiri setuju nggak hal tersebut? Sebenarnya tidak sebenarnya. Oh, tidak ya. Kenapa nih? Kalau Anda sendiri dapat inspirasinya dari tempat keramaian gitu? Iya, karena di mana kita berpijak di sana bumi kita junjung kan, langit kita junjung seperti itu. Di mana tempat keramaian itu banyak
inspirasi bermacam-macam. Jadi lebih asik di keramaian bagiku. Oke, baik. Nah, kita kembali ke kampus nih ya kan, kembali ke seni budaya kampus. Nah, kalau kampus sendiri mendukung nggak sih UKM yang ada di kampus masing-masing? Nah, kalau dari di Hasan sendiri mungkin itu mendukung nggak kalau ada kegiatan-kegiatan dari kalian yang mungkin pengen tampil di sana, pengen tampil di sini gitu-gitu? Kalau dari kampus Alif sendiri sangat mendukung ya. Oke. Karena kita sifatnya unit kegiatan, artinya kita emang pure di lapangan, dan juga kita juga tunggal kan UKM seni di Hasan ya. Jadi mau gimana pun tugas kami unit kegiatan itu adalah mengabdi, menjunjung tinggi nama universitas dimanapun kapanpun. Dan tugas universitas pun juga seperti itu, support, entah itu dari moral dan lain-lain seperti itu. Ya pastinya korelasinya seperti itu, kerjasamanya seperti itu. Oke, jadi ada dukungan penuh dari kampus juga ya kan? Oke, baik. Nah, kalau dari Anda sendiri seperti apa kampusnya? Iya, sebenarnya kan saya di Universitas Bengkulu itu mengambil profesi saja. Unit kegiatan saya ada di UMB. Oh gitu, oke, baik. Ya, seperti foundernya Muhammadiyah gitu. Mereka biasa menyatukan seni dan gerakan pendidikan seperti itu. Oh gitu. Itu dukungan yang saya maksudkan. Itu mendukung penuh juga atau seperti apa nih? Sangat mendukung penuh. Sangat mendukung penuh karena dari UKM seni bisa menyebarluaskan universitas yang di bawah gitu di kan. bawah gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Alif lagi nih ya kan. Nah, kalau Alif sendiri, Alif, anak UKM sendiri ini itu ada berapa banyak di Hasan? UKM Iya, yang di Hasan sendiri. ada berapa? Kurang lebih mungkin ada 8 kali ya. 8 sub gitu. Kegiatan. Oke, apa aja nih? Ada Mapala, PMI, Pramuka, Sinema, Bela Diri, Seni, itu apa lagi ya? Itu aktif semua? Ya, alhamdulillah aktif. Oh, aktif semua. Dengan kegiatan dan rutinitas masing-masing. Oh, dengan kegiatan juga rutinitas masing-masing. Pasti yang kita tuh nunggu undangan aja gitu. Iya. Undangan, tiba-tiba ada kegiatan sana, gitu. Gitu. Jadi ke-8 UKM tersebut sampai saat ini masih aktif dengan kegiatannya masing-masing. Gitu. Oke. Kalau dari Anda sendiri, kampusnya sendiri seperti apa? Sama halnya kayak gitu. Sama. Ada Mapala juga. Ada seni tari juga, teater dan sebagainya gitu kan. Yang paling aktif nih sekarang apa? Atau sama aja? Sama aja. Oh, sama aja. Sibuk masing-masing gitu. Iya, seperti itu. Oh gitu, oke, baiklah kalau gitu ya. Nah, kita kan ngobrol lagi bareng kalian berdua, ada Alif dan juga Andes. Mungkin kita mau ke prestasi nanti ya kan. Prestasi apa nih yang udah kalian torehkan, baik dari Alif atau juga dari Andes. Tentunya kita akan gali mengenai prestasi dari seni dan budaya mereka, khususnya membawa nama kampus, karena ini merupakan gerakan seni kampus di Bengkulu. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami tentunya di Berendo TVRI Bengkulu.